17 Selamanya merupakan series Indonesia terbaru yang ceritanya sangat berbeda dibandingkan dengan series Indo pada umumnya. Storyline yang mantap membuat kita kesulitan untuk menebak bagaimana kelanjutan kisahnya. Performa pemeran utamanya juga sangat menjanjikan untuk kalian saksikan. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan review salah satu series terbaru Indonesia yang diperankan oleh Rizky Nazar dan juga Syifa Haju. Nah, ini adalah series yang aku tunggu-tungguin sejak lama ya, karena jalan cerita dari trailer yang disajikan ini juga sangat menjanjikan. Yap, apalagi kalau bukan series yang berjudul 17 Selamanya. Buat kalian yang penasaran dengan review pribadi aku tentang series 17 Selamanya, simak terus video yang satu ini. Oke, langsung aja kita review series 17 Selamanya. Nah, di awal-awal pas kalian nonton, pasti ngiranya ini bakalan jadi cerita yang biasa-biasa aja, dimana ada cerita bullying di sekolah, kemudian ada siswi yang disiksa gitu sama teman-temannya gitu kan, dan mau-mau aja jadi korban bullying tanpa melawan sedikit pun. Yap, di sini Syifa Haju memerankan sebagai tokoh Dawai. Di sini dia itu adalah korban bullying gitu di sekolah, kemudian ada Rizky Nazar yang memerankan sebagai putra. Di sini mereka itu adalah couple yang sangat-sangat cocok ya, chemistry-nya juga bagus banget karena di real life juga kita udah tahu tentang hubungan mereka. Wah, kayaknya ini lagi musim banget ya Indonesia tuh pacaran gitu kan sambil kerja gitu kan, dan sambil digaji juga gitu main seriesnya. Tapi nggak hanya itu ya yang kita tekankan. Aku seneng banget nonton series yang satu ini karena jalan ceritanya tuh unik dan berbeda dari yang lainnya. Bukan masalah tentang bullyingnya ya guys, tapi ada cerita di dalamnya yang mengandung banyak sekali rahasia yang belum terpecahkan. Yap, Syifa Haju ini adalah sosok yang sangat misterius dan membuat penonton itu bertanya-tanya siapa dia sebenarnya gitu kan. Pada saat kalian nonton ini kan kayak normal-normal aja gitu kan, oh iya anak sekolah yang dibully, ini nggak baik nih hal-hal kayak gini. Dan ternyata Syifa Haju itu menyembunyikan sebuah rahasia besar yang ketika orang lain itu ingin tahu, ini tuh sebenarnya bener-bener membahayakan dirinya sendiri ya kalau rahasianya diketahui oleh orang banyak. Nah, kenapa aku bilang series ini tuh unik ya dengan series Indonesia yang lainnya? Kayak nggak ada nih yang jalan ceritanya seperti ini gitu kan. Aku kayak nonton drakor, tau nggak sih? Karena jalan cerita yang kayak gini kan adanya biasanya di drakor, dimana mereka itu mengambil latar belakang tahun 2019 dan 1965. Itu zaman-zamannya sebelum kemerdekaan banget, dimana hidup kalian tuh bisa terancam kalau kalian itu ngomong kata-kata yang salah gitu kan tentang politik-politik yang ada di Indonesia. Dan itu terjadi gitu loh di series yang satu ini gitu, dimana dulunya Syifa Haju itu menjalin hubungan juga dengan Rizky Nazar, tapi ini tuh versi yang terdahulunya gitu. Walaupun orangnya sama, mereka itu di masa lalu adalah orang yang berbeda kayak gitu. Jadi mereka tuh menggambarkan kisah cinta antara Syifa Haju dan juga Rizky Nazar pada tahun 1965. Setelah itu ada kejadian pada suatu malam, Syifa Haju itu pada saat bersama Rizky Nazar, si Rizky Nazar nih digerombolin sama orang-orang yang berniat jahat dan ingin mencelakakan dia, tapi ternyata malah mengenai si Syifa Haju gitu. Kemudian Syifa Haju pun masuk ke rumah sakit karena ada luka tusukan di sini, sampai pada akhirnya dia itu sekarat dan dinyatakan meninggal. Jadi si Rizky Nazar itu kayak nggak habis cara gitu kan, dia cari cara terus gitu bagaimana bisa menyelamatkan nyawa kekasihnya tersebut. Jadi dia memberikan suatu ramuan dimana dikasihkan kepada adiknya Syifa Haju agar memberikan kepada kakaknya. Sampai pada akhirnya berkat ramuan yang diberikan oleh si Rizky Nazar alias si Slamet, akhirnya Syifa Haju itu bisa terselamatkan dan hidup kembali. Namun celakanya kekasih hatinya yang bernama Slamet itu tidak terselamatkan ya, karena masa penjajahan pada zaman tersebut, pada tahun tersebut tuh bener-bener berbahaya banget gitu kan, dan membahayakan nyawa, dan akhirnya dia kehilangan kekasih hatinya.
Nah, setelah itu kan udah di tahun yang sekarang, Shiva Haju pun masuk sekolah lagi gitu kan. Kayak tiap tahun dia itu harus mengganti identitasnya setiap 5 tahun sekali sebagai orang yang baru, biar dia itu nggak ditemukan oleh orang-orang yang pada zaman dahulu tuh mencari dia gitu loh. Akhirnya dia pun masuk di sekolah. Ketika dia masuk sekolah, dia itu kayak dijadikan anak korban bullying gitu. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Rizky Nazar kembali, tapi dalam versi orang yang berbeda. Ya, Rizky Nazar ini kayak reinkarnasi gitu loh, kayak terlahir kembali, dan dia kayak ngelihat kekasih hatinya pada tahun 1965 gitu kan. Tapi si Rizky Nazar ini berubah menjadi putra gitu. Jadi ada orang baru yang muncul, padahal itu mirip banget sama kekasih hatinya pada zaman dahulu kayak gitu. Bener-bener ya ampun, series Indonesia kok bisa sebagus ini gitu loh jalan ceritanya. Nah, akhirnya si putra ini kan suka nih sama si Shiva Haju gitu kan. Akhirnya Shiva Haju mengganti namanya menjadi Dawai, karena di masa sekarang dia harus mengganti identitasnya agar nggak ketahuan gitu kan. Dan akhirnya mereka pun saling dekat karena Shiva juga seneng kan, karena lihat seseorang yang benar-benar mirip kekasih hatinya yang dulu sudah tewas pada tahun 1965 kayak gitu. Benar-benar jalan cerita yang unik banget guys, dan wajib banget buat kalian cobain karena ini nggak hanya sekedar tentang cinta, tapi juga memecahkan misteri gitu loh. Bagaimana nih cara agar dia bisa menaklukkan beberapa teka-teki yang dia juga nggak tahu harus kayak gimana nyelesainnya, dan bagaimana hubungan dia yang sempat renggang hanya karena si putra ini mengetahui identitas aslinya. Kayak teman-temannya di sekolah yang suka ngebully dia dan nyakitin dia juga heran nih sama Shiva Haju. Kenapa ketika dia dilukain dia tuh malah nggak kenapa-kenapa? Ya karena dia punya kekuatan ya, disebabkan oleh ramuan yang diberikan oleh kekasihnya di masa lampau kayak gitu. Jadi orang-orang nih pada penasaran nih, siapa dia sebenarnya, kok bisa gitu kan dia tetap sehat, dia tetap jadi muda, tetap seperti ini gitu rupa-rupanya gitu kan. Dan bikin orang-orang tuh bener-bener ya ampun kebingungan gitu dengan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kira-kira kayak gitu ya untuk review aku tentang jalan ceritanya. So far nggak ada hal yang minus sama sekali yang aku tonton dari seriesnya, karena everything is just perfect for me. Kayak aku tuh serasa nonton sebuah film yang sangat-sangat berkelas. Maklum ya, ini kan sutradaranya juga Hanung Bramantyo, ini karyanya yang pertama gitu kan untuk terjun ke dunia series, dan itu bener-bener worth it to watch banget guys gitu. Jalan ceritanya tuh out of your understanding. Kalian juga akan penasaran dengan kelanjutannya seperti apa. Kayak sinematografinya dapat banget, feel untuk tahun 1965-nya juga dapat banget. Kalian akan ngerasain perbedaan tahun yang sekarang, tahun yang dulu tuh seperti apa, vibes-nya, sinematografinya pokoknya mantap banget gitu loh. Gak ada minus yang aku temukan di series yang satu ini, dan kalian wajib banget buat saksikan. Nah, selain itu yang aku sukai juga adalah pemeran-pemeran lainnya yang sangat mendukung series ini dengan sangat baik selain dari pemeran utamanya. Jadi kalian akan termanjakan banget dengan bagaimana pemeran-pemeran lainnya itu melengkapi kisah 17 lamanya, dan kalian akan betah nontonnya. Oke guys, aku rasa itu dulu untuk review pribadiku tentang series yang berjudul 17 lamanya. Buat kalian yang mau nonton, ini available-nya di WTV setiap Rabu dan Kamis. Kalian bisa saksikan gitu ya. Dan ini baru ready 2 episode kalau kalian ngambil yang VIP. Well, aku rasa itu dulu untuk videoku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian tentang series yang berjudul 17 lamanya. See you again on my next video.